Bismillah. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah fi hadhihi lailah yaumul thulatsa lailah arbi'a, malam ke-23 dari bulan Dzulhijjah 1444 Hijriah. Kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmil Hadis dalam pembahasan kitab Sahih Al-Bukhari di Kitabut Tauhid. Maka pada kesempatan hari ini kita masuk kepada hadis di Sahih Al-Bukhari, masih membahas tentang bab masyiatillah, dan kita masuk kepada hadis nomor 6925. Ada yang hafal atau kita baca langsung? Hadis panjang. Kalau ada yang hafal silahkan, kalau tidak kita baca. Bismillah. Qala al-Imamul Bukhari rahimahullahu ta'ala, haddatsana Abul Yaman akhbarana Syu'aib ani Zuhri wa qala Ahmadu ibnu Salihin haddatsana Ibnu Wahbin akhbarani Yunus an Ibni Syihab an Abi Salamah ibni Abdurrahman an Abi Hurairah. Maka sebelum kita masuk kepada matan, Imam Al-Bukhari mengeluarkan hadis ini dari dua jalan. Maka dari dua jalan gurunya, yang pertama Abul Yaman dan yang kedua Ahmad ibnu Saleh. Dan bertemu sanadnya dinamakan Madarul Hadis kepada Ibnu Syihab an Abi Salamah ibni Abdurrahman an Abi Hurairah. Maka hadis ini kita baca matanya, an Abi Hurairah an Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala nanzilu godan insyaallah bi khayfi bani Kinanah haitsu taqasamu alal kufri yuridu al muhassab. Maka kita masuk kepada matan, kepada sanad terlebih dahulu. Maka di sini Imam Al-Bukhari memberikan dua sanad dari dua jalan gurunya yang nanti bertemu kepada Ibnu Syihab. Qala al-Imamul Bukhari rahimahullahu taala, haddatsana Abul Yaman wa huwal Hakam ibnu Nafi' Al-Hamsi. Maka dia dari Syam dan dia di atas derajat siqah, dan dia di tabaqah yang ke-10. Dan sering kita ulangi Al-Hakam ibnu Nafi' bahwa para ulama telah mentausiknya seperti Abu Hatim, Nabil, Saduq, siqah. Maka ini menunjukkan bahwa dia di atas derajat siqah. Dan begitupun meriwayatkan dari Syu'aib, dan telah kita lewati di hadis ru'yatillah sanad ini. Maka Syu'aib dia adalah Ibnu Abi Hamzah, Syu'aib Ibnu Dinar. Dan Syu'aib Ibnu Abi Hamzah, dari keutamaannya dia min asbatin nas, dari periwayatan Imam Az-Zuhri. Berkata Ibnu Ma'in min asbatin nas fi Zuhri. Dan Syu'aib Ibnu Abi Hamzah di tabaqah yang ke-7 min kibar itba at-tabi'in. Dan Syu'aib ibnu Abi Hamzah min asbati nas fi Zuhri wa huna yarwi ani Zuhri. Hada yadul ala anna kitab Sahih Al-Bukhari min maziyatih hada. Yarwi an Sahih Al-Bukhari yarwi an syekhihi alladhi asbatu nas minhu. Maka di sini sangat kuat periwayatan Syu'aib ibnu Abi Hamzah, di mana dia min asbati nas kepada Zuhri dan meriwayatkan dari Imam Az-Zuhri.
Maka selesai dari sanad yang pertama, min tariq Abil Yaman Al-Hakam ibnu Nafi' an Syu'aib ibni Abi Hamzah Syu'aib ibni Dinar an Az-Zuhri. Wal an nadkhul ila sanad ats-tsani. As-sanad ats-tsani dzakara al-Imam Al-Bukhari bi syaikhihi ats-tsani. Ba'da man taha min Abil Yaman qala Ahmad ibn Salih. Wa Ahmad ibn Salih hada huwa Al-Misri. Ama Abul Yaman huwa Al-Hamsi. Fa Ahmad ibn Salih Al-Misri. Idan sanad huna sayakun minal Misriyin. Ahmad ibn Salih Al-Misri Abu Ja'far wa huwa arfa min thiqah. Qala Ibnu Adi min hufadil hadis, bahwa dia termasuk dari para penghafal hadis yang kuat. Dan disikohkan oleh para ulama seperti Abu Hatim Ar-Razi. Wa kana Ahmad yusabituhu, maknanya dulu Ahmad sangat menguatkan periwayatannya. Maka inilah Ahmad ibnu Saleh Al-Misri yang merupakan gurunya Imam Al-Bukhari. Wa kana Imam Ahmad wa kadalika Ali ibn al-Madini yuthabituhu, menguatkan dia. Dan berkata Imam Al-Bukhari sendiri, siqatun saduq ma ra'aitu ahadan yatakalam fihi bihujjah. Maka dia di atas derajat siqah, siqatun ditambah saduq, dan tidak ada orang yang mencela dia dengan benar. Semuanya qil wa qal. Maka yang benar dia adalah seorang imam. Dan Yaqub ibnu Sufyan al-Faswi mengatakan hujjah, dan kalimat hujjah ay kal Quran hujjah, bahwa ucapannya itu kuat, dijadikan hujjah, maka di atas derajat siqah. Kemudian meriwayatkan dari Abdullah ibnu Wahab, dari gurunya yang kedua Ahmad ibnu Saleh, kemudian dari Abdullah ibnu Wahab, maka sama Abdullah ibnu Wahab wa huwa Misri kadalik, dia adalah dari Mesir juga. Dan Abdullah ibnu Wahab di atas derajat siqah imam. Maka disebutkan oleh para ulama kepada Abu Zur'ah, dikatakan nadartu fi nahwi samanin alf hadis min hadis Ibni Wahab bi Misr fala a'lam ini ra'aitu hadisan lahu la aslalahu wa huwa thiqah. Maka aku melihat hadis-hadis yang banyak dari Ibnu Wahab, karena dia muhadis besar, hadisnya banyak. Maka sekitar samanin alf, 80.000 hadis Ibnu Wahab yang ada di dunia yang diriwayatkan oleh dia. Aku tidak pernah melihat satu pun yang sanadnya itu tidak ada asalnya. Maknanya hadisnya sangat dipakai. Dan berkata Ibnu Adi min ajilatin nas wa min thiqatihim, bahwa dia termasuk dari orang-orang yang sangat agung dan orang-orang yang paling thiqah di zamannya. Wa hadis al-Hijaz wa Misr wa ma walatil kal bilad yaduru ala riwayatihi. Maka hadis-hadis di Hijaz, mana Hijaz? Di Saudiyah sekarang. Makkah wa Madinah dinamakan Hijaz. Dan hadis di Misr semuanya kembali kepada hadis-hadis Ibnu Wahab, menunjukkan bahwa dia memang mempunyai hadis yang banyak. Tadi disebutkan 80.000 hadis. Maka hadis-hadis yang dipelajari oleh para ulama setelah Ibnu Wahab kembali sanadnya kepada Abdullah Ibnu Wahab. Maka dari hadis-hadis yang banyak tidak didapati hadis-hadis yang mungkar, hadis-hadis yang aneh. Maka ini menunjukkan bahwa keagungan Abdullah Ibnu Wahab.
Maka berkata Imam Ahmad ibn Hanbal di saat memujinya, sahihul hadis, hadisnya itu benar, selamat dari penyakit. Yafsilus sima minal ard wal hadis minal hadis ma'asoha hadisahu wa asbatahu. Maka kitabnya sangat kuat, di mana dijelaskan sigatu tahdis dan al-ard. Al-ard yakni meminjam buku, mendengar dan meminjam buku dibedakan, dan dibedakan hadis yang satu dengan hadis yang lain. Maka dia pun mengatakan, jika kami merujuk kepada hadis-hadis, tidak ada hadis-hadis yang salah darinya. Maka inilah dari ucapan para ulama, dan masih banyak. Dikatakan oleh Sufyan ibnu Uyainah, Syekh ahli Misr, dan begitu pun berkata Sufyan Ats-Tsauri, anta ibnu Wahab al-Misri? Qala na'am, qala ma ziltu a'lam maqamak fil Islam mundu balagoni anka. Maka Sufyan Ats-Tsauri di saat pertama bertemu dengan Abdullah ibnu Wahab, pertama kenalan, kamu yang namanya ibnu Wahab al-Misri? Na'am. Maka maziltu a'lamu maqamak fil Islam mundu balagoni anka. Maka terus menerus aku mendapati khobar dari kamu, khobar yang baik selama aku masuk kepada Islam. Maknanya selama dia mulai balik mendengar Abdullah ibnu Wahab, maka sampai detik ini aku mendengar nama yang baik dari dirimu.